Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membuat secangkir teh, mereka semua berhenti di depan sebuah jembatan panjang. Ada beberapa kata sederhana yang terukir di jembatan yang tidak dapat dibaca oleh siapapun. Di bawah mereka ada air hitam yang tenang. Suasananya sunyi senyap, membuat orang merasa menyeramkan. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam air. Li Yunxiao melepaskan Divine Sense-nya, tapi itu langsung terputus oleh suatu kekuatan. Ada penghalang Divine Sense di jembatan. Kalian berlima, kenapa kamu tidak naik? Cao Yaxing memandangi jembatan itu sebentar dan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia mulai menyemangati mereka berlima. Lin Mu memandangnya dan berkata sambil tersenyum dingin, "Kamu pikir kamu ini siapa? Anda ingin kami membuka jalan untuk Anda? Siapapun yang ingin naik ke jembatan ini." Mereka berlima tidak bodoh. Jembatan ini dan air hitam di bawahnya, hanya dari aura yang dipancarkannya, mereka tahu bahwa itu tidak sederhana. Jika mereka tidak yakin pada sesuatu, mereka tidak akan melakukannya. Apa yang kita lakukan? Jembatan ini terlalu aneh. Itu juga menghalangi Divine Sense. Jika kita naik, kita tidak tahu apa yang akan kita temui. Luo Qingyun memandang Li Yunxiao dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Li Yunxiao tersenyum dan berkata, "Saudara, ini benar. Siapapun yang ingin naik ke jembatan ini harus naik sendiri." Itu, semua orang tertawa terbahak-bahak, mengira dia punya ide cemerlang. Terutama 5 orang dari 7 sekte besar. Ketika mereka hendak mengucapkan beberapa kata ejekan, mata mereka tiba-tiba terbuka. Mereka melihat Li Yunxiao maju selangkah dan berjalan peng. 9 dari mereka kaget. Mereka menatapnya tanpa berkedip, takut melewatkan satu detail pun. Di tempat terkutuk seperti ini, seseorang bisa kehilangan nyawanya jika tidak hati-hati. Mereka tidak tahu dari mana Li Yunxiao mendapatkan kepercayaan dirinya berani naik lebih dulu. "Nak, apakah kamu tidak takut?" Gen Ryu sangat terkejut. Jika itu adalah Gu Fei yang di masa lalu, dengan kekuatan surganya yang menantang, dia tidak akan takut. Apa gunanya takut? Semua orang tahu kalau jembatan ini berbahaya dan aneh, jadi tidak ada yang berani naik. Jika waktunya tiba, kami akan diutus keluar dari Gunung Sumeru. Jika kita keluar seperti ini, kita mungkin tidak akan pernah punya kesempatan untuk kembali lagi seumur hidup. Saya harus melihat apa yang ada di dalam Soaring Heaven Palace ini. Mata Li Yunxiao bersinar dengan tekad saat dia melangkah maju. Tiba-tiba, kepulan asap hitam membubung dari air di bawah jembatan dan berubah menjadi bentuk monster besar. Sepertinya dia akan menelan Li Yunxiao utuh. Menyebarkan, dia memadatkan Zenki di telapak tangannya dan menyerang dengan Great Wind Cloud Palm. 8 orang di luar jembatan semuanya merasakan angin sepoi. Sepoi bertiup, seolah aura suram terhempas lebih dari setengahnya. Bola ki hitam di jembatan segera dibubarkan oleh serangan telapak tangan dan tenggelam kembali ke dalam air. Li Yunxiao berjalan maju. Sepanjang jalan, situasi yang sama terjadi beberapa kali, namun setiap kali, dia dengan mudah memisahkan mereka dengan satu gerakan, seolah-olah tidak ada kesulitan sama sekali. Tapi semakin seperti ini, dia menjadi semakin berhati-hati. Tiba-tiba terdengar suara dari air hitam. Kedengarannya seperti seorang wanita menangis, dan sesekali masuk ke telinganya. Perasaan jengkel mulai menjalar di hatinya. Apa yang salah? Gen Ryu sepertinya menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya dan buru-buru bertanya. Ekspresi Li Yunxiao sedikit berubah dan dia berkata, "Apakah kamu mendengar seorang wanita menangis?" Gen Ryu terkejut dan dia berkata, "Hati-hati, itu pasti serangan mental." Li Yunxiao mengangguk sedikit dan berkata, "Serangan mental semacam ini sangat istimewa, bahkan dapat mempengaruhi pikiran saya. Sekarang aku berhalusinasi. Saya berada di kota yang ramai, dan saya tidak dapat melihat kemana saya pergi." Gen Ryu terkejut, dan dia berkata dengan tidak percaya, "Bagaimana ini mungkin? Tidak ada seorang pun di seluruh alam surga seni bela diri yang lebih baik dari Anda dalam hal serangan mental. Jika Anda sendiri terkena dampaknya, bukankah orang lain juga akan terkena dampaknya?" Li Yunxiao melihat bahwa dia berada di kota yang ramai. Itu adalah ibu kota negara Tianshui.
Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan sikap sebagai pengamat, dia segera tertarik pada lingkungan nyata. "Hah, Anda adalah sampah, Enya." Lan Fei menendang wajahnya dan mengirimnya terbang ke sudut. Tengkoraknya membentur dinding dan banyak darah muncrat. "Haha." Penonton tertawa terbahak-bahak. Mereka semua adalah bangsawan kerajaan, dan mereka semua memiliki senyuman yang kejam dan mengerikan di wajah mereka. Li Yunxiao merasakan sakit yang menusuk di bagian belakang kepalanya. Dia menyekanya dengan tangannya, dan telapak tangannya langsung menjadi merah cerah. Dia mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, "Ini sangat nyata. Apakah ini benar-benar ilusi?" "Ilusi." Hahaha. Lan Fei tertawa terbahak-bahak. Dia memegangi perutnya dan berkata, "Anak kecil, kamu telah dipukuli dengan konyol. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu hanya ilusi? Ayo kita hajar dia bersama-sama dan ubah dia menjadi idiot." Sekelompok orang bergegas mendekat sambil tertawa. Meskipun para bangsawan ini masih muda, mereka semua berlatih seni bela diri, dan tinju mereka sekeras besi. Setiap kali mereka memukulnya, dia merasakan sakit yang menusuk. Li Yunxiao mengatupkan giginya, dan dia tidak mengeluarkan suara. Matanya bersinar seperti bintang, dan dia sangat bertekad. Lan Fei memukulinya beberapa saat, lalu dia berteriak, "Mata orang ini benar-benar menyebalkan. Beri aku pedang, dan aku akan mencabut bola matanya." "Bos, itu bukan ide yang bagus." Du Feng tampak sedikit gugup, dan dia berkata, "Orang ini adalah cucu Adipati Jing. Jika kita menggali bola matanya, akan sulit untuk menjelaskannya kepada Yang Mulia." Lan Fei berteriak, "Apa yang kamu takutkan? Bahkan jika langit runtuh, saya akan berada di sana untuk menghalanginya. Pedang." Li Yunxiao melihat pedang bersinar yang hendak menembus matanya. Matanya masih terbuka lebar, dan dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Pedang Lan Fei menusuk mata kiri Li Yunxiao. Pedang itu sangat tajam hingga keluar dari belakang kepalanya. Orang-orang di sekitar sangat ketakutan sehingga mereka mundur. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan mereka semua gemetar. Otak Li Yunxiao sangat sakit, dan dahinya basah oleh keringat dingin. Namun, matanya masih terbuka lebar, dan dia sangat kesakitan sehingga dia berkata, "Ilusi yang sangat kuat. Ilusi itu benar-benar menyerang jiwa. Hanya mereka yang memiliki hati yang kuat yang bisa lolos darinya. Alasan kenapa kamu gagal bukan karena kamu terlalu lemah, tapi karena aku bukan Li Yunxiao, tapi Gu Feiyang." Setelah dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba berubah menjadi bulan berwarna darah iblis. Segala sesuatu di depannya langsung terdistorsi. Lan Fei, pedang, dan jalanan semuanya menghilang, dan dia kembali ke jembatan lagi. "Apakah kamu baik-baik saja?" Gen Ryu bertanya dengan cemas. Dia telah memanggil Li Yunxiao beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa semangatnya langsung menjadi lesu, seolah-olah jiwanya telah terluka parah. Li Yunxiao menutup mata kirinya, dan dia basah oleh keringat dingin. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya baik-baik saja." Ilusi di sini langsung menyerang jiwa, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Saya telah lulus, dan seharusnya tidak ada bahaya lagi di depan. Dia terus tersandung ke depan, dan seperti yang diduga, dia dengan cepat melewati jembatan, dan sosoknya menghilang di malam hari. 8 orang di belakangnya tercengang. Terlepas dari serangan gas hitam, Li Yunxiao telah berdiri diam untuk beberapa saat, dan kemudian dia terhuyung-huyung, seolah-olah dia terluka, dan melewatinya. Sekelompok orang memandangnya dengan bingung, dan mereka sepertinya tidak memperhatikan apapun. Mereka tidak punya pilihan selain berjalan maju satu persatu. Karena Li Yunxiao bisa lulus, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak lulus. Setelah Li Yunxiao melewati jembatan, dia beristirahat sejenak dan melanjutkan perjalanan. Bagian depan mulai cerah dan ada daratan yang luas. Di ujung terjauh, ada titik hitam yang sangat kecil, dan itu tampak seperti sebuah istana. Apakah itu istana bagian dalam dari istana Raja Langit yang melonjak? Li Yunxiao melihat ke kejauhan,
dan perasaan ilahi menyapu seluruh negeri. Tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tempat apa ini? Semuanya masuk akal, dan saya tidak dapat menemukan sesuatu yang salah. Li Yunxiao menggutuk dan mulai berjalan masuk. Begitu dia menginjaknya, ekspresinya berubah. Formasi gravitasi. Li Yunxiao hanya merasa tubuhnya tiba-tiba menjadi 2 kali lipat beratnya, dan dia tersedot ke dalam tanah. Gen Ryu terkejut dan berkata, formasi gravitasi bukanlah formasi yang mendalam, jadi apa gunanya memasangnya di sini? Ekspresi Li Yunxiao berubah jelek ketika dia berkata, namun, saya tidak menemukan formasi apapun dalam jangkauan rasa ilahi saya. Gen Ryu mengerutkan kening dan berkata, apa maksudnya? Li Yunxiao menarik napas dalam-dalam dan terus berjalan ke depan. Ia berkata, artinya formasi gravitasi itu terbentuk dengan sendirinya, bukan formasi. Matanya berbinar, dan dia berkata, kalau tidak salah pasti ada tanah yang aneh di sini. Tanah aneh adalah unsur tanah yang bermutasi, sama seperti api teratai biru, yang merupakan unsur api yang bermutasi. Itu adalah elemen yang sangat kuat. Li Yunxiao berjalan beberapa langkah, dan ekspresi wajahnya berubah lagi, dan dia berkata, elemen tanah macam apa ini? Gravitasinya meningkat, sekarang 10 kali lebih kuat. Dengan kecepatan ini, bukankah akan jutaan kali lebih kuat untuk mencapai istana bagian dalam? Siapa yang bisa menahannya? Gen Ryu juga terkejut dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Kecuali Anda seorang Zun Provinsi Bahuang, Anda tidak akan bisa menerimanya. Jika tidak, sekuat apapun Anda tidak akan mampu menerimanya. Li Yunxiao hendak mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba Cao Yaxing dan yang lainnya tiba. Tapi mereka tidak melihat Deng Xian dari kota Hongyue. Wajah Shu Qing pucat. Dia tersenyum kecut dan berkata, saudara Deng sudah meninggal. 4 orang lainnya, dari 7 kelompok berpengaruh, bahkan lebih kesal lagi. Jembatan ilusi itu seperti benang antara hidup dan mati. Untungnya, orang-orang ini adalah orang-orang yang tegas dalam membunuh dan memiliki temperamen yang sangat ulet, sehingga kebanyakan dari mereka lolos. Luo Qingyun berkata, Li Yunxiao, apakah ada yang aneh dengan tempat ini? Kamu kelihatannya tidak benar. Yang lainnya juga terkejut. Tidak ada seorang pun di tempat ini, tapi mereka bisa mati kapan saja. Li Yunxiao tersenyum kecut dan berkata, kamu akan tahu kapan kamu muncul. Luo Qingyun memiliki ekspresi curiga di wajahnya saat dia dengan hati-hati mengambil langkah maju. Tiba-tiba, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Saudara Luo, ada apa? Tanya Shu Qing. Luo Qingyun mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apapun. Dia berjalan lebih cepat sampai dia berada di level yang sama dengan Li Yunxiao. Ekspresi wajahnya berubah, dan dia berkata, apa yang terjadi? 6 orang lainnya saling memandang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi mereka hanya bisa berjalan ke depan. Kemudian mereka semua mempunyai ekspresi wajah yang sama. Mereka ketakutan. Berdasarkan kecepatan gravitasi yang ditumpangkan, mereka akan hancur berkeping-keping bahkan sebelum mereka bisa mencapai aula dalam. Ekspresi wajah Cao Yaxing berubah dan dia berkata, saya tahu apa yang terjadi. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.